Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, kalau kita hidup di lingkungan yang bersih pastinya nyaman sekali ya. Apalagi lingkungan ini adalah lingkungan rumah kita, lingkungan keluarga. Nah, tidak mungkin lingkungan tersebut bisa selalu bersih kalau tidak ada sinergi dari anggota keluarga lainnya. Baik ayah, ibu, kakek, nenek, tidak terkecuali anak-anak. Nah, biasanya sulit juga nih untuk anak-anak diajak kerjasama nih ya, untuk selalu atau bisa sama-sama nih menjaga kebersihan. Nah, selain memang harus kita terapkan, kayaknya kita juga harus mengajak mereka atau mengajarkan mereka menjadikan kebersihan ini sebagai bagian kehidupan. Gimana ya caranya ya mengajarkan anak menjaga kebersihan menjadi bagian kehidupan mereka? Ini yang akan kita bahas bersama psikolog kita ada Anti Jovita. Langsung kita sapa yuk. Halo Anti, apa kabar? Halo Dika, saya dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Hari ini baik, hari ini semangat mau berbagi inspirasi untuk keluarga Indonesia di rumah ya Anti ya. Iya. Nah Anti, hari ini kita bicara tentang menjaga kebersihan. Nah ini suatu hal yang memang harus dibiasakan. Kita juga nggak mungkin kan serta-merta lahir ke dunia bisa tahu mana sih cara yang baik untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Nah kalau bicara tentang kebersihan dan mengajarkannya pada anak, ini sebenarnya bisa kita mulai dengan cara yang gimana sih Anti? Dan mulai dari usia berapa? Iya, untuk mengajarkan kebersihan pada anak bisa dimulai dari usia yang sangat dini, yaitu pada saat anak itu sudah bisa mulai lancar berjalan. Oh ya, Jadi di oke. usia setahun setengah, 2 tahun tuh sudah bisa loh sebetulnya, dengan cara yang simple dan sederhana tentunya. Dan cara mengajarkan yang paling baik adalah dengan cara kita melakukan juga dalam keseharian, mencontohkan kepada mereka, dan kemudian kita menginformasikan. Jadi misalnya, ayo kita buang sampah yuk, gitu. Jadi sambil bicara, sambil kita melakukan. Dan harus ada proses pengulangan, karena harus ingat untuk anak usia dini memang kuncinya adalah berulang kali. Jadi mesti memang harus sabar dan kita harus konsisten. Jangan hari ini udah kita kasih tahu, terus besok-besok dia nggak melakukan, kita marah. Enggak, karena memang perlu pengulangan tadi dalam proses belajar. Oke, jadi memang mengenalkan konsep bersih, konsep sehat ini bisa dilakukan dari sejak dini. Mungkin sejak bayi gitu ya Onti ya, saat kita mulai kan kadang-kadang nggak apa-apa anak-anak, namanya anak-anak, nggak apa-apa berantakan, namanya anak-anak, nggak apa-apa main kotor. It's okay, tapi mungkin harus ada penjelasan setelah itu ya nggak sih Onti? Betul, dan penjelasan ini bisa saja kita lakukan misalnya lewat cerita, lewat dongeng, lewat bermain peran, hand puppet, boneka, dan sebagainya. Jadi kita masukkan konsep-konsep itu dengan cara yang memang bisa diterima anak secara sensoriknya. Jadi dia bisa lihat, dia dengar, dia rasakan, dan dia lakukan. Nah seperti itu. Oke. Nah jadi untuk menjaga kebersihan itu memang harus prosesnya dilakukan secara bersama-sama dari dini, dan melalui proses yang menyenangkan tentunya buat anak. Nah hal-hal yang sederhana yang mungkin bisa kita kenalkan dulu, konsep kebersihan yang bisa kita kenalkan pada anak, itu apa aja sih Onti? Jadi meliputi 2 hal nih bagian besar, yaitu kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Oke. Nah untuk kebersihan diri ini kalau untuk anak-anak terutama usia dini adalah misalnya contohnya adalah mandi sehari 2 kali, gosok gigi, terus kemudian ke toilet, misalnya buang air kecil, buang air besar, kemudian ngeflush sendiri atau menyiram bekas BAK atau BAB-nya sendiri, membersihkan atau melakukan cebok atau membersihkan alat kelamin sendiri setelah memang pipis dan buang air besar. Kemudian setelah itu kita juga ajarkan yang namanya membersihkan gunting kuku. Membersihkan kuku juga penting ya, gunting kuku. Nah setelah itu kita ajarkan tentang kebersihan lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, merapikan barang-barang yang sudah dia gunakan, membereskan mainannya sendiri, atau kemudian juga sampai ke mengingatkan misalnya anggota keluarga kalau memang ada yang lupa. Nah biasanya kalau anak sudah sering melakukan, dia akan mengingatkan loh, bahkan kita orang tuanya pun bisa diingatkan. Jadi mungkin dari bayi saat bayi kita sedang dimandikan, kita bisa ajak bicara juga ya Onti ya, manfaatnya apa sih biar badannya ada bersih, biar wangi kayak gitu ya Onti ya. Betul. Jadi sebenarnya saat kita bukan memerintah, justru kita mengajak anak terlibat dalam kegiatan yang membuat dia bersih, itu juga perlu komunikasi yang tepat. Betul sekali, komunikasi yang tepat itu kuncinya. Oke. Dan tadi suka banget tuh tadi yang Dika bilang bahwa memang harus disampaikan manfaatnya apa sih. Kalau kita cuma kasih tahu bahwa gosok gigi, tapi mereka nggak tahu manfaatnya, maka suatu waktu dia akan menghilangkan perilaku ini. Apalagi pada saat pandemi ini ya, banyak kan keluhan dari orang tua anak-anaknya nggak mau mandi, jarang mandi karena merasa bahwa aku nggak kotor kok.
kan aku nggak keluar rumah. Nah, berarti kalau sampai anaknya bilang seperti ini, berarti coba kita evaluasi, jangan-jangan kita belum kasih tahu nih manfaat mandi itu apa. Dan bahwa kotoran itu nggak selalu berasal dari luar, bisa aja dari dalam diri juga, di mana ada metabolisme tubuh kan, kemudian terjadi keringat. Nah, keringat pun itu sudah membuat sebetulnya kulit kita kan kotor. Betul. Jadi makanya harus mandi sehari 2 kali. Gosok gigi juga kan, mereka merasa bahwa mulut aku nggak bau kok, gigi aku belum kuning, jadi nggak usah gosok gigi. Nah, makanya kita harus jelaskan dari awal bahwa misalnya gigi itu perlu dirawat, perlu dijaga supaya apa, misalnya seperti itu, supaya dia bisa memperoleh gigi yang sehat, nggak harus nunggu kuning baru disikat, tapi yang penting harus rutin sehari minimal 2 kali. Atau bahkan kalau setelah habis makan yang manis-manis, di luar 2 kali ini pun juga tetap harus sikat gigi. Cara nyikatnya seperti apa, terus kemudian juga katakan bahwa memang ini berguna untuk dirinya sendiri, dan kasih tahu juga kalau dia tidak menjaga jadinya seperti apa. Ini perlu juga nih. Akibatnya seperti apa. Jadi kita bisa tunjukkan lewat gambar atau video nih, kalau kamu nggak rawat giginya itu makin lama makin tertumpuk kotoran, dia kropos, maka akan berlubang seperti ini gitu. Kalau berlubang seperti ini, maka harus ke dokter gigi, ditambal dan sebagainya, supaya anak itu terbiasa punya suatu pola berpikir yang runut dan selesai. Betul. Gitu, bahwa oke, kalau aku nggak gosok gigi, nanti aku giginya bolong, aku nggak mau bolong karena itu pasti akan sakit, nggak bisa makan dan sebagainya. Oke, jadi ini ternyata prosesnya juga sangat bermanfaat, bukan cuma masalah kebersihannya, bahkan ini cara mereka berpikir juga di situ juga bisa teruji dan bisa jadi tantangan orang tua ya. Apalagi kalau anak-anak, mungkin ini juga jadi masalah kita selama pandemi, anak-anak tuh malas mandi gitu ya, ya. Nah, mungkin konsepnya yang salah selama ini, kalau mandi hanya saat kita mau pergi. Nah, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang bagaimana ya mengajarkan kebersihan pada anak. Apalagi nih kalau kita bisa bukan cuma mengajarkan, tapi bisa benar-benar menerapkan ini menjadi bagian hidup dia sampai nanti dewasa kelak. Nah, untuk berbincang terkait tema kita hari ini, kita sudah tersambung via sambungan Zoom dengan narasumber kita, ada Ibu Anti, yang mungkin bisa berbagi cerita tentang topik kita hari ini. Langsung kita sapa. Halo Ibu Anti, apa kabar? Halo. Halo, iya, hari ini kita ngobrol, tema kita hari ini tentang mengajarkan kebersihan pada anak. Nah, Ibu Anti boleh dijelaskan, Ibu punya putra atau putri usia berapa, dan keseharian Ibu biasanya gimana? Apakah Ibu memang stay di rumah atau sambil bekerja? Ya, saya mempunyai satu orang putri yang berusia 11 tahun, sekarang kelas 5 SD, dan putra ya 5 tahun, sekarang lagi TK, mau ke SD sih. Ya. Wah, ini lagi seru banget nih buat masa-masa belajar ya, apalagi usia-usia TK nih biasanya masa-masa peralihan, banyak yang pengetahuan atau keterampilan baru yang bisa diajarkan pada anak. Nah, bicara tentang kebersihan, biasanya Ibu sendiri menerapkan pola kebersihan pada anak tuh di rumah seperti apa? Apakah anak sudah mulai bertanggung jawab pada kebersihan areanya atau masih memang dibantu oleh orang tua? Ya, kebetulan kalau untuk masalah kebersihan ini saya di rumah itu nomor 1 banget ya untuk anak-anak. Nomor 1 banget. Itu saya terapkan sejak dari usia dini ya. Mereka ketika berjalan tahun. Terus itu kebiasaan-kebiasaan baik itu memang harus dibiasakan setiap harinya. Terutama mandi seperti 2 kali sehari, menyikat gigi pagi dan malam. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, apalagi di masa pandemi seperti ini, biasanya aku lebih sering bawel banget ke anak-anak. Waduh, memang ya, apalagi masa pandemi memang harus bersih gitu ya, harus benar-benar anak-anak aware terhadap kebersihannya. Nah, ini menarik Anti, apalagi 2 tahun ini mungkin kita jadi kayaknya lebih ekstra kerja keras untuk mengingatkan anak untuk menjaga kebersihan, mengingat mereka pastinya nanti akan kembali, bahkan sekarang sudah mulai sekolah gitu kan ya Anti. Nah, ini dalam kondisi terkait pandemi sendiri, ini kan berarti ada yang ekstra, yang biasanya mungkin kita mengingatkan tuh 1-2 kali, ini mungkin 5 kali direpetisi gitu ya, jangan sampai lupa cuci tangan gitu. Gimana caranya biar kita tidak dianggap berlebihan oleh anak, ataupun dianggap kayaknya terlalu ribet deh ini Bunda gitu ya. Gimana caranya nanti biar ini tetap menjadi suatu hal yang menyenangkan untuk dipelajari anak?
Iya, benar. Biasa kalau masih usia dini kita ulang-ulang mereka nggak apa-apa tuh, tapi begitu udah SD mereka udah mulai bisa protes. Ya kan, seperti yang tadi Dika katakan bahwa kok bawel banget sih, kok diingetin terus, aku kan bosen, aku udah tahu lagi gitu-gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang sudah SD, yang sudah bisa protes, kita perlu kasih tahu di awal bahwa kalau tidak dilakukan, maka Bunda akan mengingatkan ya. Jadi makin sering kamu nggak melakukan, Bunda juga akan makin sering mengingatkannya. Jadi mereka nggak bisa protes. Kalau mereka protes, kita bilang, nah karena kamu kan belum melakukan, jadi Bunda akan terus mengingatkan sampai kamu melakukan, misalnya seperti itu. Ibu Anti sendiri ini kan usia anaknya cukup berbeda ya. Tadi yang besar cukup sudah mulai pra remaja, yang kecil 5 tahun. Ada penerapan yang berbeda nggak sih pada kedua anak ibu? Apakah memang mengajarkannya caranya berbeda untuk menjaga kebersihan? Ya, penerapannya lebih berbeda ya. Biasanya kalau yang usianya lebih besar itu, yang anak saya pertama 11 tahun itu, benar kata Aunty itu, kalau aku selalu mengingatkan dia untuk mandi, pasti dia nggak jauh dari mandi nih Bunda. Aku bilang begitu, dia pasti selalu begitu. Tapi kalau yang kecil ini memang nih sama dia agak sulit ya, untuk suruh mandinya pun sama sulit. Tapi terkadang kalau yang untuk yang kecil kita rayu ya, biasa ke arah lebih kita rayuan. Ayo dek, kalau mandi nanti kita ini nih lebih ke arah ribet ya, kita pergi nih beli ini gitu. Saya rayu seperti itu, baru dia beranjak mau mandi. Jadi memang treatmentnya beda gitu, apalagi yang besar sudah mulai bisa berpendapat ya, berargumen. Nah ini menarik nih, yang usia betul, yang usianya lebih besar ini kan tadi Onti juga sudah bilang ya Onti ya, bukan cuma menjaga kebersihan diri, tapi juga menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Biasanya anak-anak usia pra remaja sudah mulai nih diajak untuk bertanggung jawab atau sama-sama membantu, yuk kita jaga kebersihan rumah, misalnya mulai dari nyapu-nyapu atau membersihkan kamar atau tempat tidurnya. Sudah diterapkan belum untuk anak yang besar atau yang sulung, dan apa tantangannya? Apakah memang langsung diterima atau memang kayaknya effort juga nih untuk mengajak anak terlibat dalam kebersihan lingkungan rumah? Nah, betul. Ya, sekarang sih sudah mulai lagi proses pembelajaran ya. Jadi anak pertama itu kadang, ayo Kak bantu Bunda nih untuk bersih-bersih rumah nih, nyapu, ngepel. Tapi ya memang kadang-kadang namanya lagi peralihan ya, anak-anak usia seperti 11 tahun tiba-tiba ngeluh, udah ampun, capek juga ya. Ya udah lah, bilang yang penting mereka, aku tuh cuma ya paham ya, ternyata harus paham nih, cara menjaga kebersihan itu seperti ini. Oke, yang penting anak memahami ya. Nah, Onti, gimana Onti? Apakah memang ini penting juga ya untuk mengajak anak terlibat atau kalau perlu memberikan tanggung jawab tertentu dalam istilahnya kegiatan membersihkan atau menjaga kebersihan rumah? Perlu nggak sih Onti? Dan usia berapa ya kira-kira anak-anak bisa diberikan tanggung jawab untuk yuk kita bersihkan rumah? Mungkin dia mulai dibagi wilayahnya, bagian kamu bagian kamar ya, atau bagian kamu pekarangan ya. Itu perlu nggak sih diterapkan di rumah Onti? Ya, itu perlu sekali. Jadi sejalan dengan usia bertambah, pasti ada tanggung jawab yang juga harus kita tambahkan kepada anak. Betul. Supaya mereka berlatih untuk semakin lama semakin punya tugas yang lebih dibandingkan usia sebelumnya. Jadi misalnya contohnya pada saat usia dini, kita bersama-sama nih kalau membersihkan rumah. Nah, pada saat anak itu sudah 7 tahun sampai 9 tahun, kita katakan bahwa bersihkan kamar sendiri ya. Nah, ini kan area dia sendiri nih. Tempat tidurnya sendiri, lemarinya sendiri, dia bersihkan. Kalau memang membutuhkan pertolongan, nggak apa-apa kita bantu, tapi anaknya juga harus melakukan. Jangan kita yang kemudian melakukan, anaknya jadi nggak melakukan. Ya, betul. Nah, terus setelah itu, misalnya contohnya di atas usia itu, di 10 sampai 12, nah kita latihkan bahwa ada area lain loh di luar kamar kamu nih, ya kan? Misalnya ruang keluarga, ruang tamu. Nah, minta dia untuk membersihkan. Bisa juga kita jadwalkan, misalnya oke, untuk kakak misalnya bersihkannya di hari Senin dan Rabu. Nah, untuk adik di Selasa dan Kamis, nanti Bunda membersihkannya di hari Sabtu dan Minggu misalnya seperti itu. Atau misalnya Minggu kita bersihin sama-sama nih satu keluarga bareng gitu. Nah, terus setelah itu kita juga perlu kenalkan bahwa di luar kamar kan ada lingkungan rumah. Ya. Ada ruangan lain. Nah, setelah itu di tahap selanjutnya kita kenalkan juga bahwa di luar rumah pun ada, ya kan? Misalnya pekarangan rumah, halaman rumah. Jadi makanya ditambahin lagi nih tugasnya untuk membersihkan halaman, kemudian juga misalnya menggunting rumput dan sebagainya. Dan kita harus buatin jadwal sih kalau anak, supaya dia tahu oh ini saya sudah lakukan, ini belum, mana yang sudah, mana yang belum.
Karena kalau hanya diinformasikan, dikata-katakan saja, biasa satu lupa, terus yang kedua bisa ada salah paham. Orang bunda nggak bilang, ya misalnya seperti itu kan, bunda nggak nyuruh, bunda nggak minta tolong dan sebagainya. Tapi kalau itu sudah ditulis, menjadi kesepakatan, itu akan lebih mudah bagi sang anak untuk melakukan. Memang dengan cara rutinitas, ada schedule, itu akan lebih mudah buat anak dan juga kita orang tuanya. Oke, Ibu Anti, nah terkait tema kita hari ini, apalagi memang ini perlu perjuangan juga, apalagi yang si kecil ya 5 tahun perlu banyak sekali effort untuk bisa mengajarkan bagaimana dia menjaga kebersihan. Ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini pada psikolog kita Anti Jovita? Silakan. Ini Anti, saya mau bertanya untuk anak saya yang berusia 5 tahun ya. Bagaimanakah cara memberikan kepercayaan nih? Kadang saya masih membantu dalam hal menggosok gigi ya. Gosok gigi anak yang usia 5 tahun. Karena saya belum percaya gitu memberikan kepercayaan, aduh takut nggak bersih nih gitu, aduh takut masih ada yang numpul. Nah, terus bagaimana sih cara memberikan kepercayaan gitu? Maksudnya, udah percaya nih anak saya pasti bisa nih sendiri sikat gigi gitu. Gimana itu Anti? Iya, betul sekali. Jadi memang untuk anak-anak itu memang harus dicek sih hasilnya sudah sesuai atau belum. Karena ini membuat mereka juga belajar bahwa hasil itu ada standarnya, ada sesuatu yang harus dicapai. Karena kalau tidak ya anak bisa aja dia cuma sikat depannya doang, belakang-belakangnya atau bawahnya nggak disikat gitu. Nah terus kalau dari anjuran dokter gigi memang untuk anak usia dini kita harus cek, dan kalau emang ada yang kotor kita yang menyikatkan memang kalau untuk gigi ya, karena ada bagian-bagian sela-sela yang tidak bisa dia gapai. Dengan motoriknya, kecakapan motoriknya belum nyampe ke sana, maka kita harus mengulangnya. Itu nggak masalah, tapi yang penting anak kan sudah terlatih untuk melakukannya sendiri, dan ini sudah termasuk kita percaya. Paling kita bilang, wah hebat ya, good ya, sudah gosok gigi sendiri. Nah emang ada bagian susah nih paling belakang, bunda bantu ya misalnya. Nah kita boleh menyikatkan. Itu sudah lebih dari cukup karena sudah menaruh kepercayaan pada si anak, tapi kita menyempurnakan lagi karena memang itu tidak bisa dia lakukan. Oke, Ibu Anti, kira-kira seperti itu. Semoga berjalan dengan baik dan tips dari Anti Jovita bisa diterapkan ya untuk buah hatinya. Terima kasih loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ibu Anti. Sehat selalu. Oke, jadi kadang-kadang saat menerapkan kebersihan pada anak ini juga bukan cuma si anak, orang tuanya juga perlu memahami dan juga perlu yakin gitu ya Anti untuk menerapkan ini. Kadang-kadang kita nggak tega baru nyuruh minta tolong sapu sebentar, kasihan di anaknya takut capek, jadinya nggak konsisten. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih tentang bagaimana mengajarkan kebersihan pada anak ya. Nah, Anti, kalau kita bicara tentang menjaga kebersihan diri, ini suatu hal yang memang harus kita ajarkan pada anak, karena ini penting juga untuk performa dia, penampilan dia, kesehatan dia. Nah, kalau bicara tentang menjaga kebersihan lingkungan rumah, ada sebagian mungkin keluarga Indonesia di rumah yang memang full dibantu oleh asisten rumah tangga gitu ya Onti. Bagaimana caranya agar kita yang selama ini memang selalu dibantu oleh asisten rumah tangga bisa mencontohkan ini juga? Kadang-kadang tadi kata Onti sendiri, kalau orang tuanya nggak contohkan, anaknya gimana caranya mau ikutin gitu ya? Perlu ada rules atau aturan di sini. Jadi kita katakan rules itu kepada baik si ART dan juga ke anak kita dan bahkan seluruh anggota keluarga. Katakan bahwa kalau ke anak, katakan bahwa Mbak atau ART ini tugasnya hanyalah namanya juga kan asisten rumah tangga, jadi membantu untuk hal-hal yang tidak bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau untuk yang bisa kita lakukan maka kita yang melakukan. Boleh juga dibantu dengan cara tadi, dengan cara memberikan jadwal dan pembagian mana yang bisa dilakukan anak, yang tidak boleh dijamah oleh ART misalnya. Dan kita kasih tahu juga sama ART kita bahwa untuk hal-hal tertentu biarkan anak yang melakukan. Misalnya dia mau makan, biar dia ambil sendiri, dia makan sendiri, ya kan? Piringnya ditaruh di tempat cuci piring. Kalau memang tempat cuci piringnya letaknya tinggi, dia kan nggak bisa nyuci piring sendiri juga pada usia tertentu ya. Nah berarti mbaknya memang cuci piring. Jadi ada pembagiannya. Jadi nggak ada tumpang tindih, sehingga satu hal kita bisa ajarkan kemandirian dan tanggung jawab pada anak. Di sisi lain anggota atau asisten rumah tangga kita juga
berfungsi juga di situ dalam melakukan hal-hal yang memang menjadi tugas dan kewajibannya. Justru kita bisa mengajak asisten rumah tangga untuk sama-sama mengedukasi anak kita ya, paling tidak. Benar, dan boleh kita tambahkan memahami. juga ke anak-anak untuk selalu Betul. berterima kasih sama ART setiap kali dia melakukan tugasnya. Misalnya, terima kasih ya Mbak, piring aku udah dicuciin. Ya, jadi memang ini jadi satu hal yang baik banget. Nah, ada sebagian keluarga yang mungkin pandangan atau value-nya mungkin sedikit berbeda terkait gender. Jadi ada beberapa orang atau beberapa keluarga yang suka bertanya gitu ya, anaknya, kok aku disuruh bersihin sih ibu, kok abang tidak, Nah, gitu ya. Ini kenapa? Apakah memang ini tepat? Atau justru sebenarnya gender itu bukan masalah, gender itu bukan penghalang untuk seseorang benar-benar terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Iya, betul. Jadi seharusnya kita tidak membeda-bedakan gender. Jadi mau dia perempuan, mau dia laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki punya tugas yang sama. Sama-sama punya tugas cuci piring, sama-sama punya tugas membersihkan rumah, ngepel, nyapu, beres-beres, lap-lap meja, semua dilakukan. Memasak. Jadi dari awal kita harus ajarkan bahwa ini tidak tentang jenis kelamin, Betul. tapi ini memang adalah tugas yang harus dilakukan Miliki. oleh semuanya. Semua anggota keluarga punya tanggung jawab yang sama. Nah, makanya juga perlu peran kita sebagai orang tua untuk kita juga benar-benar melihatkan pada anak, ayah sama bunda pun sama loh. Ayah pun juga mau loh cuci piring, Yes. bisa loh cuci piring, nggak cuma bunda aja. Jadi perlu dilakukan seperti itu. Oke, jadi memang tidak ada kaitannya gender ataupun mungkin kakak adik usia ini nggak ada kaitannya dengan bagaimana skill mereka untuk Iya. mempelajari keterampilan membersihkan diri dan Betul. juga lingkungan, karena sebenarnya ini adalah suatu hal yang akan dipakai sampai nanti tua ya Onti ya. Iya, betul. Nah, mungkin singkat Onti, terakhir, apa yang terjadi jika seseorang sama sekali tidak punya keterampilan untuk bisa menjaga kebersihan? Iya. Kalau dia tidak punya keterampilan untuk menjaga kebersihan, ini kita bisa lihat dua keterampilan ini apakah memang dia tidak mampu melakukan karena memang contohnya Special needs fisik, gitu ya. special needs dan sebagainya, atau memang tidak mampu dalam hal memang dia nggak mau gitu. Kalau dalam hal dia tidak bisa itu karena dia tidak mau, nah ini berarti kan ada sesuatu yang salah dalam proses pembelajaran. Iya. Nah, kalau ini ada proses yang salah, berarti memang kita harus mulai lakukan dari sekarang. Tapi kalau memang ini berkaitan sama ketidakmampuan karena fisik, kemudian kebutuhan khusus, kita ajarkan sesuai yang dia bisa. Gitu, misalnya contohnya makan sendiri, walaupun tumpah-tumpah nggak apa-apa, standarnya kan berbeda kan dengan yang tidak special need misalnya seperti itu. Oke. Yang penting dia sudah bisa mengkoordinasikan gerakan dari tangan ke mulutnya, walaupun tumpah, walaupun berantakan nggak masalah. Jadi diatur porsinya, tapi tetap tugasnya sama. Oke, jadi sebenarnya itu yang harus dipahami ya. Iya. Kalau kita mau menjaga kebersihan, ini manfaatnya besar banget untuk kita ya Onti ya. Iya, betul. Onti, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Onti ya. Selamat kembali Amin. beraktivitas. Terima Oke, kasih. keluarga Indonesia di rumah, itu dia tadi tips dari Aunty Joy. Bagaimana kita bisa menerapkan kebersihan dan juga menjaga kebersihan bersama-sama anak-anak kita. Dan paling tidak anak-anak kita memahami bahwa menjaga kebersihan itu bukan kegiatan, tapi adalah keterampilan untuk hidup mereka. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.